warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iwan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Cempaka Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi yang ditemani oleh Budiah Irawati, salah satu guru dari SMK Negeri 1 Cempaka Hulu, mengajar mata pelajaran produktif pada kompetensi keahlian agribisnis tanaman perkebunan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Iwan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat? Baiklah Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, tujuan pembelajaran saya yaitu melalui pengamatan siswa mampu mengumpulkan bahan tanam secara benar sesuai standar operasional prosedur. Yang kedua, melalui pengamatan siswa mampu menyeleksi kualitas bahan tanam secara benar sesuai standar operasional prosedur. Yang ketiga, melalui pengamatan siswa mampu menganalisis faktor-faktor pendukung bahan tanam. Yang keempat, melalui diskusi siswa mampu melakukan penyiapan bahan tanam secara benar. Yang kelima, melalui kegiatan praktik siswa mampu mendemonstrasikan teknik seleksi kualitas bahan tanam secara benar. Dan yang keenam, melalui diskusi siswa mampu merancang faktor-faktor pendukung bahan tanam. Oke Ibu, tujuan pembelajarannya berarti ada 6 yang harus tercapai ya Ibu? Iya Pak. Ini untuk pertanyaan yang kedua Bu. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan pada saat nanti pembelajaran di dalam kelas? Kira-kira area pengembangannya seperti apa Ibu? Area pengembangannya saya memakai 2 Pak, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa mengetahui pengertian bahan tanam. Yang kedua, siswa mengetahui jenis dan karakteristik bahan tanam. Kemudian di area keterampilan, yang pertama siswa mendemonstrasikan teknik seleksi kualitas bahan tanam dan mengapa seleksi bahan tanam sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Oke Ibu, berarti ada 2 aspek yang ingin dikembangkan berarti ya Ibu, pengetahuan dan keterampilan. Iya Pak. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Ibu. Strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya Pak. Model pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yaitu PBL. Metode yang saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Media pembelajaran yang saya gunakan LKPD, PowerPoint, laptop, dan internet. Oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Yeah. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa Ibu? Saya akan mengadakan kegiatan pembelajaran tersebut di hari Kamis jam ke-3, 4, dan 5 di kelas 12 ATP. Oke Ibu. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat dan juga mencatat
hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Ya, Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan pasca observasi namanya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini Bu? Hasil dari percakapan kali ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana skenario pembelajaran yang saya lakukan di kelas nanti, Pak. Sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas 12 ATP pada hari Kamis depan ya Bu. Iya, Pak. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ayo silahkan Siswanto untuk memimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ya, silakan dicek tempatnya masing-masing dan dibuang keluar. Kelompok lain? Ya, baiklah, sudah bersih ya. Sambil menunggu Trisna, kita latihan fullness dulu ya, latihan wellness. Kita latihan contohnya seperti yang dicontohkan, hidup nafas dulu. Kemudian buang. Hidup nafas lagi. Kemudian dibuang. Hidup nafas lagi. Kemudian dibuang. Gimana perasaannya? Perasaannya kalian gimana? Biasa aja. Merasa senang? Merasa gembira? Merasa siap? Oh ya, siap menerima materi ya. Sebelum menerima materi, minggu kemarin tujuan pembelajarannya sudah Ibu sebutkan ya. Melalui diskusi, siswa mampu melakukan penyiapan bahan tanam secara benar. Nah, bahan tanamnya sudah kalian bawa di mejanya masing-masing. Ibu lihat sudah siap semua kelompok. Yang kedua, melalui kegiatan praktik, siswa mampu mendemonstrasikan teknik seleksi kualitas bahan tanam secara benar. Seperti minggu kemarin, materinya perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, Ibu ingin mendengar satu saja dari kalian. Contoh perkembangbiakan secara vegetatif apa? Ayo, acungkan tangannya. Ya, Trisna? Populasi. Oh, sambung pucuk sama cangkok. Ya, seperti di yang papan yang kalian lihat ini ya. Jadi benar jawabannya Trisna, okulasi, sambung pucuk sama cangkok. Ya, baiklah. Sekarang kira-kira ini kalian mengetahui perkembangbiakan secara vegetatif itu apa? Ayo, siapa yang mengacungkan tangannya? Ini Ibu tunggu ini. Siapa yang mengacungkan tangannya? Perbanyakan tanaman secara vegetatif. Apa? Ayo, tadi kan contohnya sudah ada tadi. Contohnya okulasi, sambung pucuk, cangkok. Nah, sekarang artinya apa? Iya, apa? Apa kira-kira? Ayo, siapa yang mau mengacungkan tangannya? Contohnya sudah ada, bahan tanamnya sudah ada, terus alatnya sudah ada. Nah, alatnya sudah ada ya, ini salah satunya. Nah,
alatnya, karena kita hari ini akan praktek sambung pucuk, sudah masing-masing meja sudah siap. Nah, sekarang artinya apa artinya? Iya. Ya. Ya, betul ya, tanpa proses penyerbukan. Yang lainnya artinya itu boleh. Jadi itu juga benar. Satunya kalau jawab kembali juga nanti Ibu lihat benar apa enggaknya. Ayo. Selain itu apa? Mungkin ada jawaban yang lain? Kalau belum ada, Ibu bantu ya. Perkembangbiakan tanaman dengan mengambil bagian tanaman dari apa kayak gini, batangnya, cabangnya juga boleh, cabangnya. Habis itu pucuknya apalagi, pucuknya juga bisa, daunnya bisa daunnya. Terus apalagi, umbinya bisa, akarnya bisa, agar mendapatkan sifat sesuai dengan tanaman induknya. Nah, ada kan di situ? Ya, ya kan? Nah, berarti masih ingat. Kalau begitu, sekarang selanjutnya Ibu ingin kalian masing-masing kelompok, karena sudah tahu ya, mempraktekkan bagaimana cara perkembangbiakan tanaman secara vegetatif dengan sambung pucuk. Kalau yang untuk sambung pucuk berarti seperti ini. Nah, Ibu lihat cutter sudah ada masing-masing kelompok? Ya. Plastiknya untuk mengikat sudah ada. Bahan tanamnya? Ya, baiklah. Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok yang pertama. Kelompok pertama yang sudah siap, kelompoknya Trisna. Ya, kelompoknya Trisna. Sekarang kelompoknya Trisna kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mawar ingin mempraktikkan cara sambung pucuk di pokok durian. Mungkin langsung saja kami praktekkan caranya. Pertama-tama kita potong bagian batangnya sini. Setelah itu, untuk menyambung pucuknya ada bibit dari durian montong. Kalau bawahnya ini terserah aja, mau bibit durian apapun, yang penting durian. Kalau atasnya ini bibitnya durian montong. Selanjutnya di sininya kita potong, kita belah. Panjangnya menyesuaikan dengan pucuk yang kita iris sininya. Bagian sininya kita iris, terus sebelahnya kita iris juga. Panjangnya kira-kira sama lah sama yang dipotong di belah awal tadi. Setelah itu kita masukkan di sini. Setelah dimasukkan, kita ikat menggunakan plastik. Mengikatnya harus sampai atas supaya kalau misalnya kena air nggak kemasukan air, batangnya tidak tutup. Ya, mungkin jadinya seperti ini, diikat secara kencang supaya tidak ada air yang masuk ke dalam. Setelah itu, ini kita tutup untuk menghindari agar tidak terkena air dan batangnya tetap aman dari air dan tidak membusuk.
Setelah itu kita ikat bawahnya menggunakan plastik juga supaya lebih aman dan tidak lepas. Oke, sekian praktik dari kami. Inilah contoh praktik sambung pucuk durian. Sekian dan terima kasih. Kita kembali ke kelompok 2. Kita meruncingkan yang akan disambungkan ke Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, Perkenalkan, kami dari Durian Montok. Saya Daito Nanisa. Kamu? Indra Jaya Kusuma, Biro Motor. Margareta Teliknahak. Dan ini Siswanto Permana. kami akan mempraktekkan dan menjelaskan bagaimana cara sambung pucuk. Silakan. Yang motong. Jadi pertama-tama siapkan pucuk yang bibit unggul dan sudah mengalah deh, lupa. Yang sudah memucuk. Sudah tumbuh dalam waktu yang sudah ditanam dalam waktu 2-3 bulan untuk melakukan sambung pucuk. Tentunya Menjelaskan Nih kan. ngerinya. Sambung pucuk pun memiliki manfaat. Manfaat sambung pucuk. Sambung pucuk merupakan salah satu metode perbanyak vegetatif buatan yang digunakan untuk memperbaiki sifat tanaman, baik sifat yang berkaitan kualitas ataupun berkaitan dengan kuantitas. Keunggulan sambung pucuk mempercepat proses pembuahan dibanding menanam dari biji. Adapun kekurangan sambung pucuk, kemungkinan keberhasilan masih belum maksimal. Jadi setelah dipotong dan disambung, diikat dan Menggunakan plastik agar terhindar dari air. jangan biarkan ada Airnya rongga tidak sedikit masuk ke pun. dalam untuk menghindari pembusukan batang. Gak apa-apa, sempurna. Kayaknya naikkan deh.
Kata jus. Kopi katanya. Pengikatan harus kuat agar tidak ada air atau rongga agar menghindari pembusukan pada batang. Jadi setelah melakukan pengikatan, tanaman harus ditutup Untuk dengan menggunakan plastik plastik agar terhindar dari air. Udah. Ini sama berapa minggu baru bisa dibuka? 3. Selama 3 minggu. Plastiknya baru bisa dibuka selama 3 minggu agar mengetahui hasilnya. Sekian dari kelompok Durian Montok. Terima kasih. Ya, untuk hari ini kita tadi sudah melakukan namanya sambung pucuk. Nah, setelah kita sudah melakukan pucuk, Ibu ingin kalian mengemukakan pendapat kalian tentang sambung pucuk. Apakah kalian merasa bermanfaat buat dirinya sendiri, pribadinya, dan untuk kedepannya, cita-citanya. Nah, Ibu ingin salah satu saja untuk mengemukakan pendapatnya. Silahkan. Iya, tentang sambung pucuk. Silahkan. Tadi Trisna sudah, giliran Ida. Iya, Sambung pucuk itu sangat berguna karena dapat mempercepat pembuahan. Habis itu bisa menciptakan gen-gen baru, kan gara-gara sambung pucuk dari sambung variasi yang berbeda dari tanaman sebelumnya, jadi menciptakan keunggulan yang lebih bagus lagi dan lebih berkualitas lagi, Bu. Ya, dan terima kasih, itu pendapat saya. Terima kasih. ya, terima kasih. Ya, kita tadi sudah mendengar Ida yang mengutarakan pendapat tentang sambung pucuk ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan mempraktekkan cara okulasi. Jadi nanti kalian menyiapkan bahannya, dibantu dengan Ibu. Minggu depan kita melaksanakan praktek okulasi. Diharapkan semua siswa sudah siap untuk menerima materi tersebut. Dipelajari yang Ibu berikan tadi, LKPD-nya dibaca dulu. Materi hari ini kita tadi sudah membahas tentang sambung pucuk dan Ida sudah mengutarakan pendapatnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan okulasi. Jadi kita bersyukur kepada Allah yang Maha Esa karena hari ini kita sudah bisa melaksanakan praktek dengan lancar dan sukses. Alhamdulillah. Itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Kita akan bertemu pada materi berikutnya, di jam berikutnya, di pelajaran perkembangbiakan secara vegetatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, Bu, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas? Alhamdulillah saya merasa lancar Pak. Saya merasa lancar walaupun mungkin di situ saya merasa tegang. Tapi alhamdulillah nggih berjalan dengan baik, lancar dan insya Allah sukses. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Ya Ibu, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas?
kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Untuk tahapannya saya memakai RPP, Pak. Untuk area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan. Jadi untuk pengetahuannya siswa mengetahui pengertian bahan tanam, siswa mengetahui jenis dan karakteristik bahan tanam. Sedangkan untuk keterampilannya siswa mendemonstrasikan teknik perkembangbiakan secara vegetatif dan mengapa seleksi bahan tanam berpengaruh terhadap keberhasilan perbanyakan tanam secara vegetatif. Oke Ibu. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil? Maksudnya sudah berhasil dilakukan di kelas atau masih belum Ibu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, walaupun banyak kekurangan, masih ada kekurangan dan kendala yang saya hadapi, Pak. Kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas, itu apa saja, Bu? Kekurangan dan hambatan yang sering saya alami tentunya sama seperti guru-guru lain, Pak, yaitu tentang keaktifan siswanya. Mereka ada yang kesiapan belajarnya, mereka ada yang belum siap dan belum aktif dalam pembelajaran, proses pembelajaran yang berlangsung. Untuk menanggulangi kendala-kendala atau tantangan yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas, kira-kira kedepannya Ibu melakukan apa? Untuk kedepannya saya akan melakukan pendekatan sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa, Pak. Gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Oke Bu, saya tunggu cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak ya Bu. Untuk selanjutnya Bu, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Tentunya saya akan melakukannya di semester 2, Pak. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya dilaksanakan. Rangkaian akhir kegiatan supervisi akademik sudah kita selesaikan, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi di kelas, yang terakhir yang kita lakukan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.